tidak ada orang yang berjuang setengah-setengah kalau ingin mendapatkan beasiswa, apalagi kuliah di luar negeri. Halo, what is up guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Ricky RD. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. So di video kali ini aku akan bahas sesuatu dengan temanku yang lain lagi di Perth, karena di sini alhamdulillah banyak teman-temanku yang berprestasi yang bisa jadikan inspirasi untuk kalian semua. Sebelum aku spill banyak hal tentang beliau, mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Oke. Halo teman-temannya Ricky, nama saya Ningsih. Kuliah juga di UWE bareng kita. Senang banget aku bisa masuk di YouTube channel ini. Aku barusan udah menyelesaikan studi S2 ya, Master of Strategic Communication. Dan anyway, aku bakal kembali ke Indonesia, ke tempat asalku yaitu Ternate, Maluku Utara. Oke, ini kalian sini emang udah panutan lah semua orang. Wah, di Perth pasti insya tahu Allah. siapa tuh kalian sini lah. Jadi sebelum lanjut mungkin bisa diceritakan dulu gimana sih awalnya bisa sampai di Perth, sampai udah sampai lulus dan segala macam. Awalnya berawal dari pikiran atau mimpi apa sih yang bisa membawa kalian ke Perth? Okay, that's really interesting questions ya, and I love telling this to anyone. Karena sebenarnya dari kelas 4 SD itu aku udah punya mimpi untuk someday kuliah di Australia. But actually at that time, sumpah banget gue nggak tahu Australia tuh negara yang seperti apa. Tapi kayak ngelihat di kalender itu, you know, pemandangan-pemandangannya Australia, negara Australia. Jadi dari kelas 4 SD itu ingat banget gue selalu nulis di buku gue, someday I will study in Australia. Jadi it's such a manifesting dream. 4 SD ya? Kelas 4 SD gue masih inget banget. Dan cita-cita gue waktu itu pengen jadi duta besar Indonesia untuk Australia ya. Jadi akhirnya manifesting dream sampai gue sekolah, sampai pas gue ada kuliah, akhirnya lah mempersiapkan diri dengan melihat apa sih peluang beasiswa yang bisa aku apply. Nah, gue spill nggak nih gue mau beasiswa apa? Pelan-pelan kali. Oke, pelan-pelan dulu. Nah udah. Jadi kalian kalau mau kepo sampai apa? Mau kepo semuanya tonton sampai habis. Oke. Iya. Tadi aku dengar dari kelas 4 SD itu jauh banget sih. Maksudku aku aja baru kepikiran keluar negeri itu mungkin SMA atau ya akhir-akhir SMA atau awal kuliah S1. 4 SD maksudnya masih kecil, terus apa yang bisa memantik mimpi itu? Sebenarnya gue anaknya tuh waktu itu super ambisius banget sih sama mimpi-mimpi aku. Dan di kelas 4 SD itu di tempatku ya, di pulau kecil kita kan gak ada guru bahasa Inggris. Dan gue seneng banget sama bahasa Inggris karena 1 minggu itu dapat program kayak ada guru magang gitu ngajarin bahasa Inggris. And I was very interested in English. Di SD? Dari SD kelas 4 itu gue ingat banget ada satu guru magang yang dia ngajarin bahasa Inggris, perkenalan diri. Saya itu gue pulang, gue minta mama gue, aduh gue mau banget nih beli kamus bahasa Inggris, dictionary, pocket dictionary, something like that. Terus gue belajar sendiri, dan akhirnya karena gue pengen banget setiap harinya bisa belajar bahasa Inggris dan ngomong bahasa Inggris, akhirnya gue kayak, oh someday gue bakal kuliah deh di negara yang memang first language-nya English, kayak gitu. Oke, terus setelah SD mulai kepikiran keluar negeri, apa langkah-langkah yang dilakukan SMP, SMA? Oke, jadi kayak SD itu otomatis ya, karena gue senang bahasa Inggris, gue pengen kuliah di negara yang bahasa nomor satunya bahasa Inggris, gue akhirnya mempersiapkan diri untuk belajar bahasa Inggris. Gue mulai dari speakingnya dulu gitu. Jadi at that time, I didn't really care about the grammar, tenses and everything. I just started with the conversation, and then berlanjutlah ke SMP, SMA, makin strong tuh my communication skill, especially in English. Sampai S1 akhirnya gue tahu nih, oh dari sekarang harus punya modal. Kalau misal aku udah kuliah kan udah tahu ya persyaratannya apa aja selain bahasa Inggris. Jadi mempersiapkan diri untuk tes IELTS-nya, karena kan di tempatku harus ke Makassar baru bisa tes IELTS kan. Jadi dari situ udah mempersiapkan diri, bahasanya pasti satu, sertifikatnya. Tapi beyond than that, gue ngerasa gue harus berbeda nih dari kandidat-kandidat yang lain gitu kan. Dalam konteks adalah prestasi yang gue punya, kontribusi yang gue udah bikin selama ini. Akhirnya selama perjalanan sekolah itu aku juga aktif di kegiatan sosial, aktif juga menjadi duta daerah, aktif bikin kegiatan-kegiatan sosial, datang ke pulau-pulau kecil. Itu dari SMA atau kuliah? Itu dari SMA. Dari SMA udah jadi duta-duta. Nah, pas kuliah baru aku expand my own project kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu,
karena sini di lingkungan di Ternate-nya, apakah ada orang-orang yang ambisius juga yang bisa menginspirasi atau emang karena diri sendiri atau gimana? Banyak ya, tentunya banyak anak-anak Maluku Utara di saat itu yang aku jadiin role model. Aku ngeliat banyak senior-senior yang udah berhasil kuliah S2 di Amerika, lebih dulu sudah ke Australia. Jadi aku lihat tuh, wah aku pengen juga nih punya kesempatan yang sama. Nah, untuk bisa punya kesempatan yang sama, I have to prepare myself kayak gitu. Berarti emang udah ada role model ya? Oh, ada role model. Terus kalau S1-nya tuh jurusan apa? S1-nya jurusan English Lit, sastra Inggris. Itu udah emang linear banget. So, sebelum ke Australia mungkin di spill dulu kali ya. Oke. Apanya tuh? Bisa compare dengan beasiswa atau self funding? Oke. Tentunya dengan beasiswa karena aku bisa bilang aku nih scholarship hunter banget. S1-nya juga beasiswa pemerintah, fully scholarship. Jadi S2-nya aku juga ngejar beasiswa. Beasiswanya apa? Aku dengan Australia Awards scholarship. Itu scholarship yang menjadi idaman semua orang. Wah, ya katanya sih the most prestigious scholarship, and that is so true. Selama aku ngerasain itu, aku pun waktu itu baca-baca persyaratannya kayak, aduh udah minder duluan. Iya, aduh. Tapi banyak banget di sini award di AS yang memang keren banget. Di sini juga mereka menjalani kuliahnya dengan ambisius seperti Nani sih, ya temanku juga yang lain. Memang mereka kesini membawa diri mereka berbeda daripada orang lain. Semua orang menurutku yang datang dengan beasiswa punya keunikan masing-masing. Gitu. Jadi mau dia dengan Australia Awards, LPDP, or whatever the scholarships are, aku percaya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Oke. Dengan Australian Award Scholarship, apa aja sih struggling yang dihadapi waktu mendaftar, seleksi, dan sampai keterima? Mendaftar adalah yang pertama waktu itu aku nggak punya IELTS, aku punya TOEFL ya, nggak punya TOEFL tapi aku nggak punya IELTS. Nah di saat itu aku pengen banget nih mendaftar dengan IELTS. Walaupun kalau Australia Awards di Equity Target Group itu apa zona yang di bagian Indonesia Timur itu IELTS-nya itu standarnya yang minimum itu 5.0 di zamanku itu ya. Tapi aku ngerasa kayak wah aku belum pernah belajar IELTS, belum pernah tes IELTS dan harus ke Makassar. Jadi strugglingnya adalah karena pembukaannya itu di bulan Februari, tutupnya Mei, aku sampai April tuh belum punya IELTS. Kenapa? Karena sibuk kerja. Aku udah kerja saat itu dan full time juga ya kerjanya. Akhirnya aku izin lah ke instansiku untuk 1 minggu terbang ke Makassar untuk tes IELTS. Nah itu menurutku yang paling struggle di saat itu karena I have to manage my time. Di Ternate itu ada lembaga kursus yang memfasilitasi tes TOEFL sebenarnya. Di kampusku juga ada, tapi bukan IELTS. Kalaupun IELTS, ya official IELTS itu ya harus tunggu kuota banyak orang gitu loh. Saat itu belum ada online IELTS gitu ya? No, there is no online at that time. Before the COVID. Angkatan COVID tahu. Iya makanya gue juga angkatan COVID. Oke, terus berarti setelah IELTS punya dapat daftar, apakah langsung terima aja gitu atau ada hal lainnya? Aku saat seleksinya apa? Gitu? First try langsung lolos sih alhamdulillah. Tapi itu memang persyaratannya tuh aku bener-bener penuhin dan ngeliat. Karena kalau di Australia Awards itu very simple, hanya ada 7 dokumen, if I'm not mistaken di zamanku itu. Salah satunya yang aku perkuat adalah di kurikulum vitae. CV. Ya, CV itu aku perkuat bukan hanya kan sekarang orang kayak mikir IPK kita harus bagus nih, harus 4,0 gitu. Nah, tapi kalau di Australia Awards even though your GPA itu 2.9 atau tinggi tapi nggak punya professional experiences ya itu kayaknya agak sulit sih ini menurut aku ya. AIS itu harus ada professional experience. Yang aku lihat itu jarang mereka terimanya fresh graduate. I mean correct me if I'm wrong, tapi ada pasti yang karena aku waktu itu juga fresh grad. Aku fresh grad tapi kok aku lihat teman-temanku yang fresh grad ini sudah punya pengalaman yang sudah pernah ikut program mengajar dari Amerika Serikat, iya kan udah debat bahasa Inggris, pokoknya pengalamannya tuh udah banyak gitu. Berarti meskipun bukan kerja, as long as it's outstanding experience. Yes, outstanding experience gitu. Jadi kayak kalaupun misal kamu belum punya experience itu di sosial, di komunitas, mungkin pada saat kamu berkuliah ada hal yang membuat kamu berbeda dari
kandidat yang lain. Mungkin itu kali ya. Mungkin itu. Jadi akhirnya aku mempersiapkan itu, aku punya modalnya adalah sudah banyak nih aktif turun ke masyarakat. Dan aku bisa meyakinkan mereka bahwa kalau mereka memilih aku, ya aku akan melanjutkan kontribusiku itu. Makanya menurutku adalah Australia Awards ketika mereka bilang susah, sebenarnya susah-susah gampang ya. Gimana kita bisa meyakinkan providernya bahwa kita tuh kandidat yang memang layak dan sesuai ya, tepat dan sesuai dengan values-nya mereka. Ngomong-ngomong tadi zona itu, memang Okay. ada zona. Oh yes, of course. Jadi Australia Awards itu ada equity target group atau yang berasal dari Indonesia Timur, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Itu yang timur. Sulawesi. Nah itu masuk dalam equity target group. Kenapa? Tapi ini tidak mengkhususkan yang memang kuotanya misal harus dikasih 10-10-nya harus lolos, itu enggak. Maksud dari equity target group adalah memberikan kesempatan yang sama, yang setara dengan orang-orang yang datang dari Pulau Jawa. Why? Karena kita akses untuk education, untuk IELTS itu susah. Kita harus terbang ke provinsi yang lain misal untuk ikuti tes IELTS-nya. Nah, karena mereka mau ada kesetaraan itu, makanya ada equity target group. Apa yang dibuat berbeda? Yang membuat berbeda itu misal IELTS-nya in general, in Indonesia misal minimumnya 6.0. Nah, kalau di equity target group 5.0. Nah, Tapi kayak kuotanya? Kuotanya sama, equal. Berarti nggak ada kayak ini apa? Yang timur lebih banyak nggak? No, sama. Merata semuanya. Cuman yang membuat dia berbeda adalah itu IELTS-nya yang tadi 6, di timur 5. Karena kan waktu itu aku juga harus terbang ke Makassar. Dan akses untuk bahasa Inggris kan tidak sebanyak yang ada di Pulau Jawa. Oke, ceritanya udah keterima nih AS. Udah keterima Itu nih. tahun berapa tuh? 2019. 2019, before COVID. Before COVID, and then I had to wait for 2 years to be able to enter Australia. Oh, because of The global pandemic. Emang 2019 Jadi udah ya? 2011 keterima. Oh. Oke, keterima ya. Misalnya, Intake-nya Februari. nah, iya, kayak intake-nya Februari kan harusnya Oh, 2019. Tapi di AS itu kan kita punya PDT ya, Apa Pre-Departure Training. Kayak kalian PK kayaknya, kali ya kayak pengayaan bahasa gitu-gitu. Kita persiapan untuk akademiknya gimana, IELTS-nya seperti apa. Nah itu, aku kan akhirnya harus ke Bali dulu, ke ILF. Itu bulan Itu bulan Januari kalau nggak salah, 2 bulan lagi 2020 kan. Nah, udah COVID lah saat itu. itu kayak Maret ya COVID atau udah dari Januari? Seingatku Belum. Maret. Setelah aku Maret, ke Bali dulu udah proses trainingnya udah berlangsung. Belum selesai. Sementara berlangsung pada saat di akhir udah COVID. Jadi akhirnya semua defer. Ini kok nggak ada kepastian. Gue udah mau nyerah, lo tau nggak sih di zaman itu? Bentar. Itu 2020. 2020. Aku PDT 2020. Keterima 2019 akhirnya. Jadinya kuliahnya kapan? Kuliahnya baru 2022 kemarin. 2022. Karena gue PDT 9 bulan. Waktu itu masih ada yang 9 bulan ya. Oh, kira kayak cuma sebulan 2 bulan. No, jadi kita itu PDT-nya dibagi sesuai dengan IELTS. IELTS gue waktu itu, jadi gini, oke. Kita runtutin dulu ya. Gue seleksi berkas dulu nih. Oke, seleksi berkas, keterima berkas, interview sama IELTS. Nah, pada saat tes IELTS itu, IELTS gue anjlok. IELTS gue, kan kita tes IELTS-nya tuh walaupun udah ada, tetap tes IELTS on the spot. Dari AS. Iya, makanya. Bukan kayak submit sertifikat. No, itulah makanya kenapa gue kayak, wah kalau gue pakai TOEFL kayaknya bahaya juga kalau ada IELTS on the spot. Gue saat itu IELTS-mu udah mencukupi. Iya, IELTS-nya hanya udah pas on the spot. Pas on the spot anjlok. Gitu. Jadi turun 5.5 gitu ya akhirnya, atau 5 ada satu writing kayaknya tuh rendah banget 5.0. Gue dapat 9 bulan. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada yang 9 bulan. Cuman ada yang kayak 7 minggu, 4,5 bulan, 6 bulan kayak gitu-gitu deh kayaknya. Nanti bisa dicek lagi. Kalau scholarship yang lain kan ya udah submit sertifikat IELTS. Ya, kita bener-bener PDT-nya tuh very intensive training gitu loh. Oke, berarti PDT berakhir pada bulan PDT berakhir pada 2020 akhir. Oktober apa November? Itu COVID berarti. Udah COVID itu. Itu online berarti PDT-nya. PDT-nya half face to face sama online pada saat COVID. Oke, berarti udah selesai 2021 baru. 2021 kan masih nggak bisa masuk. Western Australia kan very strict with the border kan.
Berarti itu LOA kamu gimana? Udah LO aku tuh sebenarnya keterima di UC, conditional offer-nya pertama di University of Sydney. Selama COVID 1 tahun pindah jurusan gue, kayak waktu itu gue ambil ini very complicated ya. Ini loh apa namanya, spesial hanya di sini di spill. Iya, makanya nih gue buka nih di sini. Jadi waktu itu adalah conditional offer-nya dari University of Sydney, Master of Cultural Studies lah pokoknya. Master, iya. Bukan communication. Karena English Lit linearnya dengan Cultural Studies atau Linguistic. Nah, gue waktu itu pengen, kayaknya ilmu budaya keren nih, gitu. Karena di bagian timur kan kita masih sangat kuat dengan kebudayaan kita ya. Oke, 1 tahun nunggu-nunggu, refleksikanlah diri. Ya, kayak, kayaknya kalau ambil ilmu budaya, kesempatannya mungkin lebih sempit gitu kan. Tadinya gue mikir, apa jadi dosen aja ya, gitu. Akhirnya selama 1 tahun itu, cari-carilah. Karena gue selama ini 12 tahun pengalamannya di komunikasi dan media, carilah jurusan yang strategic communication. Muncullah UWA. Lihatlah Winthrop yang sangat indah itu, akhirnya aku kayak, oke, kayaknya pindah. Berarti saat PDT itu memang belum fix kampus mana? Belum. Masih bisa pindah-pindah? Masih bisa pindah karena kan belum terima unconditional offer. LOA lah yang kalian bilang kan. Nah, belum terima. Jadi tapi karena gue udah kalau di PDP soalnya harus fix dulu kampusnya baru PK. Kita a little bit different ya. Jadi mungkin yang membuat kita berbeda tuh di situ karena kita dibantu banget sama Australia Awards Indonesia Team untuk mencari kampus. Jadi kalau menurut gue ya, simply nah ini pemikiran gue, selama lo udah punya IELTS, lo mau kemana pun nanti akan dibantu submit aplikasinya on behalf of Australia Awards Indonesia. Gitu. Jadi ya udah, long story short, pindahlah ke UWA. Itu baru dapat unconditionalnya kapan berarti UWA? Akhir 2021. Itu tuh berarti lama gitu ya, memang karena COVID dibolehkan untuk selama itu Dibolehkan karena COVID. Kalau nggak ada COVID sebenarnya nggak boleh kan selama itu? Oh, nggak boleh. 2 tahun. Boleh. Ini cuman karena pengecualian aja, jadi makanya. Karena kan kalau kita kekeh juga nggak bisa berangkat, ya kan? Dan saat itu WA lama banget bukanya. Aku ingat akhir 2021 kan baru buka. Iya, akhir 2021. Jadi itu pun aku first trial yang berhasil masuk ke Perth di Februari 2022. Masih ada ini ya, Karantina iya, gue. Aku ingat banget, karena aku keterima PDP akhir 2021 kan. Ya Allah, ini buka kata aku. Terus aku lihat berita, ini pada karantina orang yang baru masuk. Ada salah satunya. Udah, akhirnya pindah jurusan. Karena menurutku ya, ini pelajaran buat teman-teman semua. Awalnya University of Sydney itu adalah my childhood dream university lah. Pengen banget karena dia gedungnya bagus, kayak berasa di Harry Potter gitu. Terus peringkatnya bagus, dan ya Sydney, you know lah ya, it's a very big city. Tapi ternyata merefleksikan bahwa kita kuliah itu bukan untuk cari ini bagus, universitas top dunia, ini kita di kota besar. Tapi lihatlah apa yang memang sesuai dengan diri kita. Misal dari cuacanya, apakah aku sanggup yang lebih dingin. Terus lihat dari zona perbedaan waktunya, apakah memudahkan komunikasi dengan orang tua atau enggak. Apakah dari jurusan juga kan lebih. Iya, betul. Apakah terbaik. Jurusannya sesuai dengan pengalamanku dan prospek karirku ke depan. Di sini nggak ada communication. Di Sydney ada communication, tapi yang punya strategic communication dengan title M-Stratcom di UWA. Kayaknya di sana communication and media studies, something like that ya. Correct me if I'm wrong. Dan yang paling penting adalah aku cari kampus yang memang aku bisa berkembang dan sehat secara mental dan secara fisik. Itu sih gue ngerasain secara banget mental. Di sini secara mental ya. Jadi kayak ngapain sih kita harus paksakan harus misal tinggal di kota besar di kampus nomor 1 dunia, tapi kita tidak bisa berkembang. Ini tidak merendahkan teman-teman yang ada di sini. Of course, ini disclaimer ya. Ya. Ini aku aja karena memang I'm not a big city girl. Jadi akhirnya aku kayak menemukan tempat yang tepat lah menurutku. Setiap orang punya betul banget. Tempat terbaik. I mean, if you guys are really interested in big city, udah biasa hidup di sana, oke, silahkan banget. Cuman, ya menurutku itu carilah yang sesuai dengan apa yang diri kita bisa. Tapi menurutku adaptasi. Juga pendapat pribadiku ya, Perth emang underrated. Iya sih. Please do not underestimate Perth. Please, no. Okay, pas kesini tuh, ini kita jadi promosi ya. Pas kesini ya, aku berasa
belong to the community and belong to the land. Itu sih yang aku cari. Ya, akhirnya kamu lihat sendiri aku aktif banget di sini di komunitasnya. Memang itu sih tujuanku, bukan hanya kuliah tapi bisa aktif di komunitasnya. Karena belum tentu kan kalau di kota besar kita bisa kelihatan. Betul sih. Cuma di sini juga kompetitifnya luar biasa gitu ya. Cuma mungkin disupport dengan environment yang aku ngerasa very welcome, jadi kayak bisa. Iya sih, di sini lumayan juga communitiesnya banyak. Yes, banyak, very diverse. Apalagi kan Western Australia Besar, state yang paling besar kan, besar. jadi kayak. Dan nggak sesepi itu gitu loh. Oh, yes. Orang-orang mikir Perth ada apa sih? Iya, orang-orang Enggak kan kok. mikir kayak Perth sepi, kampung. Nggak bisa road trip, padahal bisa road trip. Wah, Banyak tahu tempat road trip. memang ya harus kesini dulu baru bisa Baru, ngerasain ya. Aku pun dulu mikir gitu, cuman pas udah ngerasain, oh enggak ternyata. Jadi aku belum merasa memang ini tempat terbaik, timelinenya udah pas. Udah semua pas sudah banget, diatur. udah pas banget. Aku malah think ya, this was the best decisions that I've ever made. Karena gue juga udah ke Sydney kan, udah melihat. Tapi aku ngerasa di Perth ini tuh udah ada rasa yang nggak bisa aku ungkapkan selain kalian datang ke sini ya. Apa tuh rasa? Guys, banyak hal ya. Kayak gitu sih. Jadi akhirnya ya udah. Oke, berarti intake Februari 2021. 2022 dong. Oh, 2022. Oh iya. 2022. Berarti literally tahun lalu. Iya, tahun lalu udah 2 tahun kan ya. Tapi kayak lama gitu. Gue ngerasanya cepet. Tapi kalau secara pengalaman kayak udah banyak. Udah banyak banget, alhamdulillah. Atau justru saking banyaknya pengalaman jadi kayak cepet. Iya, bisa Aku jadi. gini Kayak gitu aku ngerasa aku pengen bikin yang lebih. Aku pun nih. gitu sih, kayak udah setahun lagi. Iya. Kayak baru kemarin aku sampai begitu. Oke, sekarang mungkin setelah sampai Perth, apa yang dirasakan, culture shock atau apa? Very cultural shock. Why? Karena datang. Oh sorry, Oke. sebelumnya udah pernah keluar negeri belum sebelum ke? This is my very first time. Oke. Iya. Apa yang dirasakan? setelah Apa sampai yang Perth? dirasakan sampai di sini tentunya kayak pertama, akhirnya nih setelah 2 tahun ya. Oh, iya, lama juga Akhirnya pernah setelah jadi. 2 tahun gue nyampe di Australia. I was very grateful. Ya even sampai sekarang very grateful. Cuman cultural shocknya adalah pada saat datang karantina. Itu udah pasti. Itu Berapa lama tuh? karantinanya 1 minggu. 1 minggu di hotel, walaupun di tempatnya di hotel bagus, di hotel mewah, tapi makanannya udah Apa? bukan aku banget. Makanan. You know the rumah sakit. breakfastnya kayak bread yang bukan Keras. style gue banget ya, maksudnya. Maaf. I mean Tapi emang beneran roti roti yang di sini itu kurang aja. kurang, tawar apa Enakan segala. roti Indo gitu. Kalau asin ya asin banget gitu kan. Jadi dan gue waktu itu traveling sampai ke sini 22 jam. Yang tadinya bisa Jakarta Perth. Transitnya sampai 22 jam. Transit mana tuh? Transit jadi gue kalau dari Ternate, Jakarta, Singapura, Sydney, Perth. Padahal bisa aja Jakarta Perth Sydney. kan. Itu atau Jakarta Sydney juga akhirnya aku bisa. Iya, tapi Apa gue harus nggak Singapura bisa. dulu? Nah itu makanya karena rutenya Tapi harus. untung Ternate ada ya di Jakarta. Oh ada. Nggak harus ke Makassar dulu. Nggak harus ke Makassar dulu. Karena temanku ada yang harus ke Makassar dulu. Oh ya, ada tergantung Iya. penerbangannya apa. Airline-nya. Oke, berarti kata shopnya pertama. Pertama karantina. makanan, ya karantina, makanan. Terus datang Kalau ke sini. meskipun bahasa udah merasa oke, di sini culture shock nggak? Cultural shock banget dong. Ya, itu Bahasa sih. itu penting because of the accent. Yes. Meskipun kalian merasa, oh IELTS gue udah 8, pas kesini tuh beda tau. Beda banget Kayak karena harus menyesuaikan lagi. native speaker dan mungkin sama ya kayak orang Indonesia kan kita kalau ngomong bahasa Iya. kita cepet kan. Iya. Nih kayak gini cepet kan. Nah, mereka juga tend to speak very fast and banyak slangnya. Daily conversationnya totally different. Jadi gue aja even ke kampus ya, kan ada komunitas ditawarin. Ini kita melenceng dikit dari Iya. topik kita. I asked right like how much is that? Oh, it's just $5. And I was like, wait, what? $5? What is that? And I was just like, okay, di bank account gue masih ada duit, udah gue tiap aja gue lihat berapa gitu. Ternyata $5. $5. They say bucks, and I was like, okay. Itu cuma taunya Starbucks lu. Iya makanya, jadi kayak dari situ gue shock banget, apalagi di kelas ini yang ke akademiknya, learning management systemnya totally different. Mohon maaf, gue kuliahnya di kampus kecil di timur Indonesia dengan learning management system yang significant difference yang ada di sini. Kayak lu masuk kelas, lu harus ada 10 bahan bacaan readings yang lu harus baca, and then di kelas karena gue komunikasi, diskusinya banyak banget.
Terus kalau teman-teman gue ngomong tentang global issue this and that, and I was like, oh my god, what should I say gitu. Tapi kan harus involve in that conversation kan. Kenapa lagi itu online, jadi kayak gue ngerasa awal-awal itu struggle banget. Tapi ada gak sih rasa insecure? Insecure, Saat awal-awal. insecure awal-awal itu And how you handle it? bahkan sampai sekarang jujur gue masih insecure, tapi udah lebih bisa manage insecurity itu. Jadi dalam kelas itu in order to overcome my insecurity, setiap kali ada teman-teman, karena teman-teman kelas gue mostly mereka yang S2 itu udah kerja, direktur media, jurnalis ya. Dan kerjanya di English speaking country. Oh, English speaking Itu kayak country. kadang, maksudnya. Jadi akhirnya cara gue menghandle insecure gue adalah yang pertama harus yakinin dulu diri gue, oke, gue udah baca nih ya, gue tahu topik ini tentang apa. Dan life hacks gue di dalam kelas, kalau misal mereka memberikan pandangan tentang global issues, gue pasti ngambil yang tentang Indonesia. Jadi gue sama lagi. join in ya kan. Ya udah itu Iya. kita international student hacks banget. Gue join the conversation, tapi gue lihat dari sudut pandang Indonesia yang terjadi itu seperti ini. Dari baru gue kait-kaitan gitu. Ya itu salah satu yang gue handle security gue adalah insecurity gue adalah itu. Dan kalau misal ditanyai sama profesor gue pasti jadi orang pertama yang akan angkat tangan untuk ngasih pendapat gue sebelum orang lain. Itu apakah berpengaruh? Berpengaruh menurut gue, berpengaruh. I mean, terhadap improve diri. Oh yes, of course. Because improve dirinya adalah apa? Setiap masuk kelas, aku tahu bahwa I have to do advanced preparation. Nah itu, jadi udah harus punya persiapan. Jadi udah lihat pada saat diskusinya dibuka, I'm gonna be the first one that tell my opinions, kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang kedua, orang ketiga, udah insecure Udah duluan biasa, sama iya. pendapatnya Ricky, kayaknya wah kayaknya, kayaknya bagus banget. Nah, in order to apa ya, biar nggak insecure dengan pendapat orang lain, kalau boleh gue yang pertama. Be the first. Iya. Oke, selain di sisi akademik, kalau di sisi kehidupan, apakah pernah merasa kayak feeling lonely and then kangen rumah? Oh my God, Itu udah pasti sih, definitely. tapi Homesick. can you like Homesick, gue ngerasain banget di awal-awal, apalagi pada saat datang itu kan transisi dari summer mau ke autumn dan winter Autumn, kan. oh iya. Nah, sama itu kita? iya kan, itu ngerasa sendiri banget. Dan waktu itu di awal-awal tuh ngerasa mau minta tolong ke orang Indonesia masih sungkan. Tapi udah sebanyak sekarang belum sih orang Indo? Belum Ya, sekarang banyak banget. Australia Awards yang dari Indonesia yang datangnya cuma 4 orang. Dan masing-masing itu kan semua sibuk dengan apa namanya, Kuliah. cultural adjustment yang Oh, pertama ya, academic adjustment di pertama itu. Jadi akhirnya merasa sendiri banget, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Dan akhirnya yang gue belajar adalah, oh ternyata if you need something, people won't be able to help you if you don't tell them, ya, if you don't ask for help gitu. Akhirnya belajar dari situ, oh kalau aku butuh ini ya udah ngasih tahu aja gitu. Dan alhamdulillah kan kita punya apa grup Indonesian community yang sangat besar ya di sini, dan mereka sangat welcome untuk membantu kita. Jadi akhirnya gue orang yang paling suka untuk minta tolong, mohon maaf ya, susah banget minta tolong. Akhirnya gue belajar untuk aku butuh Itu ini. penting loh maksudnya. Di luar negeri penting, Penting banget. banget. Penting banget. Jadi ya udah dari sisi kehidupan aku belajar untuk bagaimana bisa mengekspresikan rasa minta tolong ini ke orang lain. Oke, terus setelah menjalani perkuliahan setahun, 1 semester, 2 semester, 3 semester, aku lihat banyak banget penghargaan prestasi. Itu gimana sih cara how you to achieve with menyeimbangkan semua Iya, akademik benar. kehidupan dan sebagainya? Karena ini sebenarnya kebiasaanku, habits yang sudah dibangun dari Indonesia ya. Memang anaknya tuh kalau kuliah nggak mau cuman di akademik kelas. aja, nggak mau cuma di kelas aja, pokoknya non akademik juga harus seimbang. Nah, kalau di sini aku ngerasa tantangannya besar banget. Kenapa? Karena banyak sekali international students yang kompeten. Belum lagi kita harus bersaing dengan local students. Yes, itu. Jadi hal yang pertama aku lakukan adalah semester 1 itu benar-benar harus settle dengan learning management systemnya. Semua udah on the track. Baru gue setelah itu gue kayak mencari-cari, kan banyak nih komunitas-komunitas yang ada di UWA. Akhirnya gue cari tahu lah, oh ini ada buka International Student Engagement Ambassador. Itu pasti target gue banget karena gue punya 12 tahun pengalaman jadi duta. Walaupun itu di Maluku Utara dan di Indonesia. Tapi kan technically sama aja dong ya, bagaimana kita menjadi duta itu bisa membantu international students, menjadi apa ya, pengarah bagi mereka. Jadi akhirnya di semester 2 itu gue nemuin
ada buka aplikasi untuk International Student Engagement Ambassador. Udah gue langsung Duta lah ya, duta lah punya internasional ya duta untuk mahasiswa internasional gitu ya. Nah itu gue langsung apply. Itu tugasnya menjadi apa? Tugasnya adalah kita membantu proses international students yang mereka baru datang. Jadi di masa-masa penyesuaian mereka, akademik mereka, ngasih tahu bagaimana mereka harus enrollment, kasih arah lah intinya untuk mereka tahu ini loh ada International Student Support Team. Kalau kamu ngerasa bingung dengan academic enrollment-nya, boleh datang ke office kita. Terus other than academic, kita juga bikin kegiatan ya, social activities buat mereka, jadi mereka bisa bertemu dengan teman-teman internasional yang lain. Berarti bedanya dengan Unimentor? Bedanya dengan Unimentor itu very intensive gitu, jadi kayak kamu, personal, very personal, kamu ada punya menti gitu loh, jadi one by one. Kalau aku memang keseluruhan international students itu. Kalau medianya melalui internasional? Kita kan ada student lounge-nya. Oh, di sana. Di sana di International Student Lounge itu, di International Student Hub ginilah teman-teman. Itulah tempat berkumpulnya international students. Jadi kita siapkan board games, kita bikin arrange. Waduh, harus banget ke sana ya. Karena itu kita dedikasikan tempat untuk international students. Boleh belajar di sana, ketemu teman-teman yang baru, dan kita biasanya juga arrange trip ke Rottnest Islands, ke Caversham, zoo kayak gitu. Ada Adventure World. Pokoknya kita usahakan membantu kelangsungan international students dalam beradaptasi di UWA. Nah, aku yang jadi orang yang mengarahkan mereka kemana gitu, membantu mereka. Oke, selain ambassador. Selain ambassador, akhirnya mulai aktif tuh di komunitas-komunitas yang ada di UWA. Orang-orang udah mulai kenal, udah dapat teman banyak, lokal maupun international students. Aku juga join TEDx UWA. Teman-teman yang suka nonton TED Talks, karena gue tuh kalau stres ya, fun fact, suka banget ngedengerin TEDx ya, TED Talks gitu. Itu kayak yang ngomong itu loh, banyak speaker yang ngasih inspirasi dan motivasi. Aku juga gabung di situ sebagai speaker resource officer. Tugasnya apa? Tugasnya adalah aku mencari potential speakers yang mau berbagi, di sini, yang mau berbagi cerita mereka di event-event kita, di conference kita. Nah, tidak hanya itu, aku juga selama di UWA aktif banget jadi MC untuk International Student Orientation. Udah MC kondang banget. Iya, jadi ini emang mimpiku adalah bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Ternate, tapi di sini masih bisa jadi MC. Jadi akhirnya aku ngambil kesempatan itu. Terus aku bantu ada student internship jadi social media consultant untuk UWA. Oh, yang UWA students. UWA students aku bantuin karena ya followers nggak cukup banyak juga sih, cuman boleh lah ya. Bantuin itu juga. Terus konten kreator untuk teman-teman komunitas yang ada di UWA. Semuanya berawal dari aku jadi staff di International Student Support Team itu. Jadi ambassador itu awalnya volunteering, tapi ada kesempatan untuk menjadi staff, untuk dibayar, ya udah aku apply. Nanti spill ya. Oh ya, sure, gue bakal Di spill. belakang layar, Nah, okay. jadi akhirnya ya udah kuliah sambil kerja juga. Nah, setelah itu mulai tuh aktif juga ya awal di KJRI. Jadi MC untuk upacara HUT RI, acara-acara diplomatik. Iya, acara-acara diplomatik, lumayan cukup aktif. Bantuin juga KJRI untuk lapor diri. Waktu itu kita bilangnya duta lapor diri, ya ala-ala lah ya. Nah, itu juga. Pokoknya aku usahakan harus aktif dengan komunitas-komunitas, tapi disesuaikan dengan jadwal perkuliahan aku. Bahkan ada AIPSA juga. Nah, AIPSA bener banget. Waktu itu di 2022 aku jadi vice presidennya AIPSA. Setelah itu yang pusat. Terus ya yang 2023, sekarang communication management di UWA juga AIPSA sama UWA, yang di dan sekaligus ada juga event as a speaker, speaking like a pro. Oh yes, benar, kita handle. Ada videonya kalau kalian mau nonton. Ya, di AIPSA UA. Aku di sini juga fasilitasi teman-teman international students dan Perth community untuk improve English communication skills mereka. Nah, tidak hanya itu, aku juga bergabung dengan Professional Migrant Women Network. Kita advokat isu-isu tentang
pekerja perempuan di sini, bagaimana mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama, dan aku bantu untuk pelatihan public speaking, pengembangan karir untuk persiapan interview, sama pengembangan karir di tempat kerja. Last but not least, di Pertius Asia Center, magang itu masuk salah satu program magang bergengsi yang ditawarkan oleh Pertius Asia Center, yang dimana kita tuh fokus terhadap hubungan diplomatik Australia, Amerika Serikat, dan Indo-Pasifik Itu magang. region. Ya, magang. Fun fact, di sini juga kalian bisa magang sesuai jurusan kalian. Betul. Jadi jangan khawatir kalian pulang ke Indo nggak bawa pengalaman. Oh, iya. Itu pasti di sini bisa. Bisa, apapun. bisa. Ya. Yang penting tergantung kita jelinya mau cari di mana nih. Kalau aku udah ada target, karena I'm interested in diplomatic kinda gitu. Jadi akhirnya Pertius Asia Center salah satu NGO yang benar-benar very focused on strengthening the bilateral relations between Australia and America, sama Indo-Pacific Asia juga. Akhirnya aku apply di situ. Tadi role-nya sebagai apa? Strategic Communication Officer. Sesuai berarti. Sesuai banget dengan communication jurusanku. Dan setelah itu aku bisa bertemu orang-orang penting, bisa bertemu dengan Premier of Western Australia, yang sekarang Roger Cook, terus ketemu Julie Bishop, mantan menteri, mantan menteri Australia, ketemu itu juga. Terus ketemu duta besar Australia untuk Amerika, Kevin Rudd. Dia waktu itu menterinya Australia, perdana menterinya Australia. Jadi karena dari situ aku bisa membuka international networking. Itu penting banget teman-teman, kalau kuliah jangan lupa build your networking. Jadi akhirnya dari situ bisa kenal dan bertemu dengan banyak orang. Aku juga beberapa kali bertemu dengan parliament members ya, anggota dewan lah ya di sini. Nah dari situlah aku memperkenalkan diriku, jadi orang bisa tahu eksistensiku. Bukan untuk pengakuan, tapi akan sangat berpengaruh pada jenjang karirku berikutnya. Karena kan misal aku kemarin daftar kerjaan di Indonesia ini, sebentar lagi dulu, doakan ya. I'm not gonna spill kerjanya di mana, tapi aku dapat reference-nya langsung dari CEO Professor Gordon, CEO-nya Pertius Asia. Dan itu nggak mudah bisa dapat reference dari mereka. Dia jadi reference. Iya, jadi referee untuk pekerjaan di aku di Indonesia kayak gitu. Sorry. Berarti tadi di antara semua pengalaman magang dan sebagainya itu, aku mau make sure aja. Apakah itu ada support dari AAS atau hanya dari dirimu sendiri? Support dari AAS secara apa? Apa? Kalau AAS very supportive ya. Dengan semuanya itu sangat suportif. Tapi kalau misal untuk internship, aku memang pribadi cari sendiri. Ya, untuk internship. Berarti nggak ada kayak AAS menghubungkanmu dengan perusahaan, nggak ada? Sebenarnya bisa. Kalau kita mau, ada yang namanya Student Contact Officer. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghubungkan kita dengan perusahaan yang kita mau. Nah, kalau AAS itu pada saat proses internship, aku datang untuk bertemu dengan SCO kita, Student Contact Officer, untuk discuss nih apakah aku bisa di perusahaan ini, apakah kamu bisa bantu aku di sini. Nah, kemarin itu aku minta bantuan SCO-ku masuk di FED kan. pengen Department of Foreign Affairs and Trade, tapi ternyata hanya ada di Canberra. Dan aku kayaknya waktu itu dengan masih ada mata kuliah, kayaknya kalau traveling ke Canberra juga kayaknya not efektif gitu ya. Dan nggak bisa online. Akhirnya ya udah aku bilang aku cari sendiri. Tapi mereka bantu aku cari, ini nih kalau kamu tertarik dengan diplomatik, dengan pemerintahan, kamu ke sini, kamu ke situ. Tapi ya aku sendiri yang approach dan apply programnya. Terus yang terakhirnya aku lihat kemarin keren banget, ada yang International Tertiary apa ya? International Tertiary Students of the Year. Itu gila sih. Ya, thank you. Kalian harus lihat, ada banyak di berita-berita Indonesia juga. Dan alhamdulillah, qadarullah, aku orang Indonesia pertama yang terima penghargaan itu. Sorry, tadi apa bisa disebutin lagi award? Western Australia International Tertiary Students of the Year 2023. Itu simpelnya apa? Simpelnya apa? Itu penghargaan yang diberikan kepada international student yang udah melakukan kontribusi yang luar biasa di Western Australia. Jadi ada nominasi dari semua kampus yang ada di sini. Tertiary itu universitas ya, jenjang universitas. Nah, aku apply untuk menominasikan diri aku, dan alhamdulillah jadi pemenangnya. Itu karena pengalaman mereka. Jadi ada aplikasinya, menulis short essay about myself and what I've been doing to the community. Sebenarnya aku udah tahu ini dari tahun lalu, tapi tahun lalu belum punya apa-apa, belum kayak
apa sih yang aku udah bikin untuk komunitasnya gitu. Jadi bukan hanya berkontribusi di kampus, tapi harus di Western Australia, diverse community. Kalau di Indo Mawapres kali ya? Mahasiswa berprestasi, Something or not? I'm not really sure. Itu kan dari kampus gitu nggak sih ya? Itu dari kampus, terus langsung berujungnya di nasional. Kalau ini langsung dari Council for International Students, the whole state. Bukan dari Jadi kampus bukan dari dulu. kampus-kampus ya. Jadi mungkin kayak apa kalau di entertainment, Emmy Awards kayak gitu-gitu. Nah iya. mereka tuh namanya Siswa Awards. Jadi dari Council for International Students langsung yang buat. Kemarin nominasinya berapa sih? Nominasinya aku lihat dari semua universitas mereka Berapa ya? kirim. Ada berapa ya kita? Itu ada Kayaknya berapa kampus? ada 7 ya sama TAFE nggak sih? TAFE. Tapi karena itu bisa self nomination, jadi bukan hanya dari kampus yang kirim. Kita bisa menominasikan diri kita, tapi nominasikan itu aku harus disupport dari UWA. Jadi harus ada referee-nya. Jadi kemarin aku dapat referee dari International Student Coordinator. Kenapa? Karena mereka udah melihat bahwa aku udah berkontribusi banyak untuk UWA. Jadi mereka membuatkan surat dan menunjukkan bahwa ini nilai-nilai aku, academic excellence, dan apa yang sudah aku lakukan untuk komunitasnya. Terus mereka cek juga, bener nggak sih aku udah melakukan itu. Dan aku cukup aktif, makanya kenapa aku sering sharing apa yang aku udah lakukan di social media. Karena itu Buat rekam bukti, jejak, yes. ya bukti. Mereka udah melihat kita lakuin apa. Sometimes itu harus sih, karena untuk personal branding, untuk track record kita tuh harus ada. Betul. Jadi mungkin simpelnya adalah bisa dibilang mahasiswa terbaik, tapi definisi terbaiknya adalah yang sudah melakukan kontribusi pada. Itu hanya di WA doang atau di state lain ada? I'm not really sure for that, tapi aku tahu siswa awards itu di WA, sorry. Mungkin teman-teman yang di state Mungkin lain di boleh state lain komen ada, kalau yang tahu. iya tolong ada nggak ya? Mungkin ada pun, tapi awardsnya yang lain gitu ya, bukan siswa awards. Misalnya teman-teman yang lagi kuliah di Australia untuk mempertimbangkan untuk ikut juga nominasi. Iya yang di WA ya, mau dari Curtin, UWA, Murdoch, Edith Cowan, bisa banget. Setiap tahun mereka akan adakan siswa awards, and you can self-nominate it yourself. Aku sampai bingung karena banyak banget pengalaman Kaningsi yang Masya Allah. keren, terus juga prestasinya. Jadi aku pengen Kaningsi sedikit mungkin memberikan tips motivasi untuk teman-teman yang baru mau atau sedang atau sudah juga Iya. belajar di Australia. Kan yang dari tadi kalian dengar yang bagus-bagus semua, kayaknya gampang-gampang aja dapat prestasi A, B, C, sampai saat ini aku juga sudah menyelesaikan S2 aku, alhamdulillah. I just wanna say the life of international students is never easy, tidak pernah mudah. Aku ada sampai di titik ini tuh melalui perjuangan yang luar biasa, jatuh bangun, belum lagi sakit ya. Jadi yang harus aku bilang adalah persiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Ini buat teman-teman yang sedang mempersiapkan mungkin dengan beasiswa. Aku pengen bilang bahwa tidak ada orang yang berjuang setengah-setengah kalau ingin mendapatkan beasiswa, apalagi kuliah di luar negeri. Ya, negara yang berbeda, budayanya yang berbeda. Jadi kalau persiapkan diri bukan hanya menjadi orang yang ambisius dengan cita-citanya, tapi tahu porsi kemampuan diri. Betul. Itu penting banget. Itu buat teman-teman yang berjuang, tetap lanjutkan perjuangannya, semangat. Aku percaya kamu pasti, setiap orang kan ada masanya ya, ada waktunya. Jadi percayalah bahwa kamu juga akan bersinar pada waktunya. Dan buat teman-teman yang sudah ada di sini, sedang berkuliah, tetap semangat. Please jangan putus asa, karena di tengah jalan pun aku ngerasa kayak what I've been looking for, apa sih yang aku cari sejauh ini. Tapi endurance itu wajar banget ya. Endurance, ketahanan kita itu, komitmen kita, konsistensi kita itu yang menentukan apakah kita mampu berjalan sampai akhir atau enggak. Karena keterima beasiswa itu baru awal banget. Ya kan, udah masuk di pertengahan itu udah gonjang-ganjing, ups and downs. Nah, bagaimana ketahanan diri kita, kesabaran diri kita, komitmen yang kita punya bisa bertahan sampai akhir. Dan setiap orang punya definisi prestasi yang berbeda-beda. Jadi jangan hanya aim for good grades ya, harus HD, harus A, semuanya no. Yang penting aku ya, prinsip hidupku, yang penting aku sudah melakukan sesuai dengan kemampuanku, well that's it. Jadi jadilah pribadi yang mampu mengenal diri sendiri dan carilah wisdom atau kebijaksanaan dalam diri kita sendiri. Menurutku itu, karena kalau kita udah mampu mengontrol emosi kita itu yang akan melahirkan energi-energi positif ke depannya. Itu sih kalau. Ngasih tips untuk teman-teman yang masih ragu untuk
kuliah di luar negeri? Oke, buat teman-teman nih tips, mungkin teman-teman sudah banyak denger ya tips untuk yang masih ragu. Yang paling pertama adalah kepercayaan diri. Menurutku is the key, itu kunci. Bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi kita kalau kita saja tidak percaya dengan diri kita. So you have to believe in yourself, and not only believe but you have to convince yourself bahwa aku mampu kok dengan cita-citaku untuk kuliah di luar negeri. Tapi tujuannya apa? Aku mau kuliah ke luar negeri apakah hanya untuk show off ke orang-orang bahwa wah lihat nih gue udah bisa ke luar negeri, apakah hanya sekedar itu? Nah kalau memang hanya itu, mungkin di tengah jalan kita nggak pernah tahu, kita putus asa ya, kita capek dengan semuanya untuk mencari pengakuan. Jadi prinsipku adalah tujuan kamu, goals kamu, niat kamu itu coba lihat baik-baik lagi, refleksikan. Kalau aku pengen kuliah di luar negeri ini adalah untuk membuktikan kepada diri aku, untuk melihat kemampuanku, untuk membanggakan keluarga, dan pengen banget pulang ke Indonesia berkontribusi ke negara tercinta bahwa anak-anak Indonesia, terutama aku yang anak pulau kecil ini, bahkan bisa mampu berprestasi di kancah internasional. Jadi, keep with your dreams. Semangat, pokoknya harus semangat dan teruslah bermimpi besar dibarengi dengan aksi nyata. Oke, keren banget. Thank you. Itu yang udah kalian sampaikan semuanya, mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian tentang AS, tentang kuliah di luar negeri, di Australia dan semuanya. Kalau masih ada yang bingung nanti bisa tanya di kolom komentar boleh, atau ke DM Instagramku atau di DM Instagram Kaningsi, nanti aku cantumkan di bawah juga. Thank you so much Kaningsi sudah datang ke podcast ala-alaku ini. Ini menurutku sangat bermanfaat juga ya, karena pasti orang-orang lagi mempersiapkan diri, mereka akan cari-cari konten, betul. Ingat AS itu buka 1 Februari, tutupnya Mei setiap tahun. Jadi persiapkanlah 1 Februari 2024 udah dekat. Ya. Wish you all luck ya teman-teman. You can do it, I believe. Okay. Thank you so much. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir, makasih banyak. Jangan lupa share, komen, dan like. Kalau ada request konten juga boleh komen di bawah. Thank you so much. See ya in the next video. See ya.